Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita latihan sedikit saja, jangan di skip videonya, jangan di skip ya, benar-benar ikutin ini latihan 10 detik saja. Oke, siap? Jawab pertanyaan abang dengan cepat, hanya 10 detik saja. Oke, jangan di skip, hanya 10 detik saja. Pertanyaannya adalah, apa keinginan terbesar dalam hidupmu? 1, 2. Oke, apapun jawabannya nggak usah dikoreksi, karena biar itulah yang muncul pertama kali. Apa yang muncul di dalam pikiran Anda ketika pertama kali mendengar pertanyaan ini dan spontan untuk menjawab, sebenarnya itulah isi dari pikiran Anda sendiri yang sangat prioritas, Oke. Dan itu menggambarkan keadaan diri Anda dengan segala persoalannya. Kalau tadi ada yang menjawab, saya apa keinginan terbesarnya, pingin punya rumah, pingin naik haji, pingin punya mobil, pingin jalan-jalan, pingin menikah, pingin lulus kuliah atau sebagainya. Dan itulah potret dari keinginan terbesar hidup Anda. Di antara teman-teman siapa yang menjawab dengan tiba-tiba langsung ketika pertanyaan tadi muncul langsung jawabannya adalah, saya ingin berterima kasih dan selalu bersyukur dalam hidup saya. Oke. Keinginan terbesarmu apa? Saya ingin selalu berterima kasih dan bersyukur dengan kehidupan ini. Kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu benar-benar bahagia dalam hidupmu. Kamu benar-benar orang yang sangat bahagia. Nah, kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah kemampuan untuk menikmati dan kemampuan untuk mensyukuri dan berterima kasih terhadap apa yang sudah dicapai, apa yang sudah kita miliki. Oke, banyaknya orang masih merasa kurang di dalam kehidupannya. Memang faktanya ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang gajinya 30 juta, 50 juta, ada yang gajinya malah 3 juta, 2 juta, ada yang gak berpenghasilan. Ya selalunya orang melihat dari angka-angka, nominal-nominal, dari capaian-capaian, dari materi-materi, sehingga mengukur dirinya pada posisi yang kurang karena memperbandingkan pada seseorang atau keadaan yang lebih. Ini wajar tapi tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena perasaan membandingkan seperti ini akan memiskinkan emosional kita. Ya, akan merasa miskin dan miskin karena memperbandingkan dengan orang yang lebih banyak dan keadaan yang lebih banyak. Dan ini adalah cara berpikir yang keliru. Ya, cara berpikir yang keliru. Ini cara berpikir orang miskin. Orang miskin berpikir tentang bagaimana dia menambah sehingga bisa sama ataupun lebih dari seseorang yang dia atau dari harapan yang dia inginkan. Jadi perasaan kurang adalah perasaan orang miskin. Perasaan orang kaya adalah perasaan orang berlebih. Maka orang berlebih ingin selalu berterima kasih, ingin berbagi, dan ingin terus bersyukur. Nah, bagaimana sih kita membuat diri kita mampu bersyukur dalam keadaan apapun? Ini pertanyaan yang penting ya. Jadi dalam keadaan apapun mampu membuat diri kita untuk bersyukur, berterima kasih, dan menikmati kehidupan. Jadi selama kita masih membanding-bandingkan sesuatu yang lebih tinggi daripada kita, sesuatu yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada kita, maka saat kita membandingkan hal tersebut, maka kita selalu dalam posisi yang di bawah. Jadi kalau kita pernah punya uang 5 juta, pernah punya uang 500 juta di awal bulan, tiba-tiba di pertengahan bulan uang kita tinggal 100 juta, tinggal 1 juta, maka kita merasa kurang. Kurang dari mana? Kurang dari kita bandingkan dari saat kita punya. Nah, perasaan membandingkan inilah yang membuat diri kita merasa kehilangan, merasa kurang, atau merasa miskin. Jadi miskin itu adalah perasaan, miskin itu adalah rasa yang berakibat dari salah berpikir tentang sesuatu tersebut. Harusnya bagaimana? Kita berpikir berkelimpahan, kita berpikir tentang suatu anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita berpikir tentang anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, hidup ini lebih mahal dari apapun. Sekali lagi, adakah yang lebih mahal daripada kehidupan? Gak ada.
Artinya yang kita punya adalah suatu yang sangat mahal. Kalau kita masih kekurangan harta benda, ya itu urusan kecil lah. Yang penting kita punya kehidupan. Banyak orang yang tidak punya kehidupan. Dan tahu nggak, semua orang yang sudah meninggal kepinginnya hidup kembali. Untung kita masih hidup. Jadi kehidupan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Paksa pikiran seperti ini. Pikiran seperti ini harus kita paksa, harus kita tanamkan di dalam batin kita. Jadi kita harus selalu merasa beruntung, bahagia. Kenapa? Karena masih hidup. Bangun pagi kita Allahu Akbar, senang sekali masih hidup. Karena pada saatnya nanti ada suatu pagi yang ketika kita bangun nanti kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Nah, sebelum itu terjadi, rasakan betapa nikmatnya hidup. Kalau hidup banyak persoalan, wajar dong. Hidup banyak persoalan tuh wajar ya, namanya ada tantangan, ada harapan. Oke, abaikan hal yang kecil seperti itu, tapi pastikan kita menerapkan pikiran tentang kebahagiaan. Yang kedua, apa bahagia kita lagi? Bagi Anda yang beriman, ya, kebahagiaan terbesar adalah ketika kita diberikan kehormatan oleh Sang Maha Pencipta. Sekali lagi, kehormatan oleh Sang Maha Pencipta untuk mengenalnya, untuk percaya kepadanya. Ini suatu anugerah pemikiran, anugerah iman yang ada di dalam setiap orang yang mempercayai Sang Pencipta. Itu adalah kehormatan, kemuliaan. Jadi kita dapat mengenal Sang Pencipta adalah sebuah kemuliaan, kehormatan bagi diri kita. Masa kita mau dibandingkan dengan binatang ya, sapi, ayam, atau hewan-hewan yang mereka hidup, mereka bernafas, tapi mereka tidak punya pemikiran ataupun tidak kenal dengan siapa Sang Pencipta. Kayaknya hidupnya gak terhormat sama sekali ya. Makanya hewan itu disembelih aja untuk dimakan. Yang boleh disembelih. Karena kehormatan seseorang itu adalah ketika dia bisa mengenal Sang Pencipta. Ya, kalau orang yang gak mengenal Sang Pencipta, benar-benar hidupnya buat apa ya? Masa hidup buat makan, buat kerja, buat cari uang? Ngapain dihidupkan? Jadi kehormatan itu diberikan dan kita beruntung dan merasa bahagia karena kita mengenal. Karena kita mengenal, kemudian barulah kita menyembahnya dan beribadah kepadanya. Kalau boleh kita berpikir jauh ke belakang ya. Dan ini juga penting buat kita merasa beruntung dan bahagia. Kenapa? Karena Tuhan kan gak butuh sama sholat kita. Tuhan juga gak butuh sama puasa kita, sholat, sama apapun Tuhan gak butuh. Tuhan Maha Kaya. Artinya dia tidak membutuhkan, yang butuh kita. Kemudian kenapa memberikan kewajiban itu kepada kita? Kenapa Tuhan memberikan kita seperti ini, kewajiban atau memberikan kita, mengharuskan kita melakukan sesuatu? Sebenarnya itu adalah kehormatan buat diri kita, kehormatan buat manusia, kehormatan buat manusia. Ya dong, Tuhan kan Maha Kaya. Jadi seluruh jagat raya alam semesta yang tanpa batas dan seluruh ilmu yang sampai hari ini mengenal tentang jagat raya ini gak pernah ada habisnya. Dan kita hidup saja kita gak tahu kenapa hidup, kenapa mati, bagaimana kita hidup dan kapan kita mati, kita juga gak tahu. Artinya kalau benar-benar kita gak tahu, seharusnya benar-benar kita harus bisa menikmati kehidupan ini. Nikmati kalau kita masih hidup, dan kita menikmati kalau kita kemudian kenal kepada Sang Pencipta yang merencanakan seluruh kehidupan ini. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mengenalnya, kesempatan untuk mengenalnya, Raja di atas raja, kesempatan untuk mengenalnya, pemilik alam semesta. Itu kan kehormatan buat kita. Siapa kita ini? Kan kita bukan siapa-siapa, tapi kita diberikan cara, diberikan motivasi, diberikan challenge untuk mengenalnya. Kan indah hidup ini. Paksa diri kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih dengan kehidupan ini. Sehingga dengan rasa syukur itu kita lebih bisa menghargai apapun
yang ada di sekeliling kita. Kita diberikan rumah masih kecil, kemudian kendaraan apa adanya, kita bersyukur. Kita memiliki orang tua, keadaan lingkungan seperti ini, kita bersyukur. Karena kita nggak pernah merencanakan kenapa kehidupan kita seperti ini, kenapa orang tua kita seperti ini, kenapa kita punya keluarga seperti ini. Kita itu di luar rencana kita, tapi itu happen. Itu ya, tapi itu terjadi di dalam hidup kita. Kalau ini terjadi, tentu hal yang pertama kita harus berterima kasih. Kalau sudah pada tahapan ini kita bisa berpikir dan merasakan kehidupan kita, maka kita nanti akan mulai berlatih perlahan-lahan bagaimana setiap every moment, setiap keadaan, setiap second, setiap detiknya kita bisa melatih diri kita untuk nikmat, bahagia. Wow, ya ini yang luar biasa ya. Tapi ya kita belum lah, mungkin sesekali kita bahagia dan banyak hal gak bahagia, begitu. Jangan dibalik ya. Hidup ini bahagia, sesekali punya masalah. Jangan dirubah. Hidup ini banyak masalah, sesekali bahagia. No, jangan begitu. Tapi hidup ini adalah bahagia. Makan bahagia, tidur bahagia, bernapas bahagia, bergerak bahagia, nikmat. Sesekali kita menghadapi problem. Kayaknya itu lebih fair ya bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.